Bukan karena ilmu kita, tapi ketaatan kita ya kepada guru kita, masyayikh kita, atau orang memang yang sudah diberikan oleh Allah rahmat di dalam hatinya. Orang yang seperti itu akan bisa membawa ya kita ke jalan Allah. Belum tentu orang seperti itu mungkin di pondok, belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Kenapa kita selalu ya pada akhirnya ilmu kita tidak bermanfaat? Karena kita seringnya tidak sami'na wa ata'na, mengikuti orang-orang yang memang sudah nampak kebenarannya. Kita merasa bahwa kita lebih tahu dan ngerti, kita sudah mendapatkan bimbingan menurut kita ya. Kita tidak tahu bahwa Allah telah turunkan keberkahan pada fulan atau fulana. Nah, kita diberikan petunjuk tapi kita ingkar untuk mengikutinya. Dengan bekal dasar kita sudah mempunyai pengetahuan menurut kita. Buka An-Nur ayat 51 niat pertama ya, nanti yang kedua yaitu Al-Imran ayat 68. Dan 51 sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka berkata kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukan karena ilmu kita, tapi ketaatan kita ya kepada guru kita, masyayikh kita, atau orang memang yang sudah diberikan oleh Allah rahmat di dalam hatinya. Orang yang seperti itu akan bisa membawa ya kita ke jalan Allah. Belum tentu orang seperti itu mungkin di pondok, belum tentu ya. Belum tentu orang seperti itu mungkin hafidz Quran, belum tentu. Tapi Allah pilih, Allah masukkan rahmat ke hatinya untuk diikuti gitu ya. Ini boleh dipahami ya. Ya ini kadang-kadang karena gengsi gak mau mengikuti ya. Nah, itu terjadi sejak awal, sebelum dan saat sedang Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga ya. Saat itu diperintahkan iblis untuk sujud pada Nabi Adam. Malaikat dan iblis tidak mau, iblis sujud pada Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan khalaqtahu min nari wa khalaqtahu min tin ya, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi aku ciptakan daripada api dan dia dari tanah. Dia mengatakan bahwa seakan-akan unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Dia lupa bahwa Allah itu pencipta terbaik. Pastinya yang Allah ciptakan semua dari bahan-bahan yang paling baik. Ahsani takwim. Harusnya semua itu ahsani takwim awalnya, tapi mereka mengingkari tersebut. Nah ilmu itu dibawa oleh ahlul kitab atau orang-orang yang merasa benar, merasa pintar, tidak mau mengikuti daripada anbiya dan rasul ya. Buka sekarang Ali Imran ayat 68. Ali Imran 68 dibaca wahid. Selanjutnya buka surah Ali Imran surah ketiga ayat 68. Surah Ali Imran ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'u wa hadan nabiyyu walladzina amanu وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Nabi Muhammad SAW, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Perhatikan kalimat
penting di Ali Imran 68 ini, ya. Di sini Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Kalau kita sudah tahu, oh orang ini menyenangkan hati, yang disampaikan itu ada rahmat, menenangkan jiwa, menuntun seakan ke jalan yang lurus, maka ikuti. Maka yang mengikuti mereka itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Ini pasti. Ya, wallahu waliyul mu'minin. Kenapa? Karena dia mengikuti orang-orang soleh. Kita bicara Nabi sudah nggak ada pada zaman ini. Kalau kita mengikuti para warasatul anbiya, para kiai, para habaib, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Jangan ikuti orang-orang yang memecah belah. Ikutilah orang-orang yang betul-betul istiqomah di jalan Allah. Perhatikan nilai istiqomah mereka. Itu yang kita perhatikan. Sehingga apa? Kita akan dalam ketaatan kepada Allah dan akan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul mu'minin. Kalau tidak mengikuti tapi sami'na wa asaina, pastinya akan teranjak-anjak terbawa-bawa dalam kesesatan. Ini perlu dipahami. Ya, itu penting ini, ya. Kita tahu sedikit nggak apa-apa. Kita cari lagi, kita belajar lagi. Ya. Sedikit tapi kita istiqomah melaksanakannya, Allah lebih mencintai daripada banyak, terus kita tinggalkan, tidak kita lakukan lagi. Ya, ikuti orang-orang yang jelas pemahaman tentang agama, orang yang jelas terasa rahmat mengalir di saat beliau menyampaikan amanah. Quran ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ini orang-orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyampaikan firman di Al-Qur'an, untuk mentadaburi perintah Allah dalam Al-Qur'an, kemudian untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Ya, itu Ustaz. Mudah-mudahan dipahami dan bisa diterima. Selanjutnya, Fadhil Ustaz Fauzi, sedikit saja, ya, singkat, padat dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafidhukumullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mohon izin untuk membacakan, untuk mengokohkan apa yang disampaikan guru, bahwa sekarang malam Jumat Allah menurunkan maghfirah mudah-mudahan kepada kita semua. Amin. Maka dari itu mari kita menjemput dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad bersabda, diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Hakim, qala man lazimal istighfar ja'alallahu lahu fi kulli dayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan atau istiqomah beristighfar, maka Allah, pertama, Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Yang kedua, Allah juga akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya. Siapa yang beristiqomah melazimkan istighfar, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu, mari kita bertobat kepada Allah. Tobat itu maqamah, jadi menegakkan pilar-pilar rohani. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Pengertiannya tobat yaitu ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah, kepada jalannya yang lurus. Kita hidup ini banyak terbeleset dari jalan yang lurus, dari jalannya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka langsung Allah menyeru kepada kita semua supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Betapa cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak kepada kita semua supaya kita kembali kepada Allah. Betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Nabi, mari memperhitungkan diri kita semuanya sebelum diperhitungkan oleh Allah. Jadi kesuksesan akan diraih dengan bertobat kepada Allah. Tobat itu pintu gerbang jalan untuk menuju Allah. Tobat itu dikerjakan setiap saat. Tobat itu bukan pekerjaan tahunan, salam-salaman, sungkaman, bukan begitu. Jadi ada hadis dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda, at-taibu minadz-dzam kama la dzambalah. Jadi orang-orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi begitu cintanya Allah kepada orang yang mau bertobat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka dari itu ulama sufi memberikan resep kepada kita semua untuk bertobat, untuk kita senang bertobat, yaitu syarat untuk diterimanya tobat itu kata ulama sufi ada 4. Yang pertama al-i'tiraf, jadi mengakui segala dosa-dosa yang kita pernah melakukan di masa lalu. Yang kedua, kata ulama sufi, syarat diterimanya tobat yaitu an-nadamah, penyesalan dari semua dosa-dosa yang dilakukan, nangis kepada Allah, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi dari hati yang paling dalam. Dengan bertobat, taubatan nasuha, dari kesadaran hati kita sendiri. Kalau orang melakukan dosa tidak merasa penyesalan, bahkan bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan itu sudah hati kita sudah berkarat, hati kita sudah mati. Itu caranya harus diapakan? Caranya harus ditazkiyah lewat majelis thariqah fahamiyah ini. Pada akhirnya cahaya Allah akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan syarat istiqomah dan ikhlas. Yang ketiga, syarat diterimanya tobat yaitu al-iqla. Jadi al-iqla itu memutus rantai secara total dari semua dosa-dosa yang sudah dikerjakan, dari semua dosa-dosa masa lalunya. Jadi tidak setengah-setengah, buktikan kesungguhannya kepada Allah bahwa betul-betul bertobat, ar-ruju ilallah. Yang keempat yaitu fastabiqul khairat, jadi gemar beramal soleh, mengisi lembaran-lembaran berikutnya dengan amal soleh, dengan hati yang sadar, penuh penyesalan. Insya Allah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita lewat bimbingan mursyid seperti yang kita duduk bersama malam ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan, menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah fi kulli yaumin. Coba Allah sudah, Nabi Muhammad itu teladan kepada kita. Nabi Muhammad yang sudah maksum, yang sudah dipelihara oleh Allah, masih beristighfar 100 kali sehari semalam. Itu sebagai teladan untuk kita semuanya. Memang sebetulnya di balik tobat kita ada kenikmatan, ada kebahagiaan, karena tambah cintanya Allah, bukan karena banyak berdosa, bukan karena banyak dosa. Betul berfirman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi beginilah yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bertobat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tolong bacakan surat Az-Zumar ayat 53 dan Hud ayat 3 sampai 4. Mudah-mudahan guru kita secara detail menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua, memberikan hidayah untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Ma'ruf bacakan. Buka surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian surah Hud, surah ke-11 ayat 3 sampai ayat 4. Surah Hud ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Ya, Sadaqallahul Azim. Barusan dibacakan firman Allah. Yang pertama adalah surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian surat Hud, ya, surat Hud ayat 3 dan 4. Ya. Perhatikan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tobat yang sesungguhnya itu pastinya diiringi dengan amal saleh. Sampai waktu yang ditentukan. Jadi surat itu tadi ya, waktu apa itu? Kematian. Karena nanti kita akan kembali kepada Allah sampai waktu yang ditentukan. Ila ajali musamma wa yu'ti kulla di fadlin fadlahu. Perhatikan ya. Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nanti Allah cabut nyawa kita, ya kita kembali kepada Allah. Makanya ayat selanjutnya, ilallahi marji'ukum
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka Al-Fakir tambahkan di surat Al-Baqarah ayat 160. Ya, kalau orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ingat akan taubat, maka dia dikatakan melampaui batas. Di Az-Zumar tadi 53, melampaui batas. Maka bertobatlah kepada Allah dengan apa? Dengan mengiringi taubat kita dengan amal saleh. Al-Baqarah 160, sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim. Kecuali orang yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan, ya, mereka itulah yang aku terima taubatnya. Wa anna tawwabur rahim, akulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah akan terima taubat orang-orangnya apa? Yang bertobat tapi dia memperbaiki, melakukan perbaikan. Bukan taubat sambel, tapi taubat memperbaiki dengan melaksanakan amal soleh, meninggalkan kebiasaan maksiat tersebut, meninggalkan kekejian tersebut yang tadi disampaikan di Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang melaksanakan kekejian, yang dimaksud itu adalah orang-orang yang lebih batas, itu adalah orang yang melaksanakan kekejian. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, orang yang melebihi batas terhadap diri mereka, bermaksiat kepada Allah. Maka bertobatlah kamu dan iringi taubat itu dengan amal soleh. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah mengampuni segala dosa, di sini ada tanda kutip, kecuali syirik kepada Allah. Kalau orang tertekan jiwanya, tertekan batinnya, tapi dia tidak mau syirik karena tertekan dan terpaksa karena keadaan, karena ditekan oleh sesuatu, maka Allah mengampuni. Tapi kalau melapangkan dada untuk melakukan kesyirikan, maka tidak ada ampun bagi orang-orang tersebut. Jadi namanya itu Al-Baqarah ayat 160, di mana melakukan perbaikan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ya, kecuali orang yang telah berbuat, yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mengadakan perbaikan dan menjelaskannya itu mengadakan perbaikan kemudian mengistiqomahkan dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga mengeluarkan cahaya nur mubinan di hatinya. Cahaya Quran tuh ada di hatinya, furqanum mubinan tuh, nur mubinan tuh ada di hatinya, sehingga dia selalu melangkah dengan cahaya, melangkah dengan kebenaran. Dan orang seperti itu adalah orang-orang yang selalu dapat ampunan daripada Allah sampai nanti dia kembali kepada Allah. Di Tahrim ayat 8 tadi udah Ustaz Fauzi bacakan. Ya, kanannya bercahaya, depannya bercahaya, tetap dia mohon kepada Allah untuk pengampunan dan apa? Dan disempurnakan cahayanya, disempurnakan amal solehnya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dirahmati Allah, ya, diampuni segala dosa-dosa kita, ya, yang lalu, ya, yang lama, dan bisa diberikan oleh Allah pemahaman supaya tidak melakukan dosa-dosa berikutnya di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.